Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, di mana mata kuliah perencanaan wilayah ini diampu oleh Pak Asirin STMT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nabila Ferdiana dengan NIM 119220085 dari kelas RB. Selanjutnya terdapat outline pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian. Yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang keempat, studi kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jarak pendek dan terutama selama resesi atau pendapatan ekonomi, suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang berfokus pada penawaran faktor supply yang terlebih dahulu mendahului bukunya. Ekonomi Keynesian telah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression, Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi pasca perang. Meskipun demikian, kehilangan beberapa pengaruh setelah guncangan minyak bumi dan terjadi stagflasi pada tahun 1970-an, munculnya krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 menyebabkan kebangkitan pemikiran Keynesian yang berlanjut sebagai ekonomi Keynesian baru. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi dan inflasi, bahwa ini dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Ekonomi Keynesian umumnya menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi dan depresi. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang konduktif bagi perkembangan wilayah. Tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Pada demokrat sosial, biasanya menganggap intervensi pemerintah sebagai kekuatan untuk kebaikan, membatasi pasar, dan terlibat dalam upaya pendistribusian kembali untuk kepentingan kelas bawah dan konsumen dalam rangka membangun masyarakat yang lebih adil. Ketiga, yaitu kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan
harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Outline yang kedua yaitu pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Teori-teori tersebut antara lain yaitu: pertama, teori basis ekspor, di mana teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau di luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar maka wilayah mengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua yaitu teori sirkular dan kasual kumulatif. Akar teori ini yaitu berakar pada Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai dengan 1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Ada dua teori sirkular dan kasual kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama yaitu teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua yaitu teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu teori sirkular dan kasual kumulatif Myrdal. Salah satu konsep utama yang diusulkan oleh Myrdal terkait penjelasan kesenjangan wilayah adalah konsep teori sirkular dan cumulative causation. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif, terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pertumbuhan di wilayah maju yang menurut teori neoklasik dapat menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek spread tidak terjadi. Yang terjadi adalah efek backward yang selanjutnya dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Dapat dilihat dari gambar pertama yaitu kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk dari pendidikan dan pekerjaan, modal manusia, kepercayaan dan jaringan termasuk dalam modal sosial, prasangka dan diskriminasi termasuk dalam modal asosial, kebiasaan, normal dan adat istiadat termasuk dalam model budaya, nutrisi dan psikologis termasuk dalam model kesehatan, serta pendapatan dan kekayaan termasuk dalam modal finansial. Sedangkan gambar kedua yaitu kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana permintaan adalah inti dari masalah dan bahwa itu saling bergantung dengan penawaran. Tingkat permintaan domestik yang kuat dengan sendirinya dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan lingkungan di mana kepercayaan relatif tinggi ini sehingga merangsang investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Investasi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas melalui skala ekonomi, ruang lingkup, dan learning by doing. Dengan aglomerasi spasial, infrastruktur, dan eksternalitas komunikasi yang memainkan peran penting. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran saling bergantung secara sistem dan bukan analisis supply demand biasanya atau bukan analisis ortodoksi independen yang dimana tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Uraian teori kausalitas sirkular dan kumulatif baik ala Myrdal maupun ala Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara, wilayah yang miskin akan tetap terjebak dalam kemiskinannya atau ketertinggalannya.
Selanjutnya, terdapat teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan ini mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diindukasi melalui hubungan antar industri baik ke belakang maupun ke depan, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak ekonomi wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan belakang maupun ke depan. Selanjutnya, terdapat penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar. Yang kedua, masalah lemahnya ekonomi secara struktural. Yang ketiga, rendahnya investasi. Yang keempat, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju. Yang kelima, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Outline yang ketiga yaitu definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar. Dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang, jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah yaitu kecenderungan terjadi polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Terdapat pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal, yaitu yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambilan keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, terdapat investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya terdapat kebijakan pembangunan wilayah, di mana kebijakan pembangunan wilayah ini untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian antara lain yaitu yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Contohnya yaitu di Indonesia sendiri sejenis dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana desa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Yang kedua, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, di mana bantuan otomatis ini adalah bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Seiring dengan bantuan otomatis, hibah modal dapat diberikan kepada perusahaan yang menetap di wilayah yang kurang unggul, bahkan tanpa syarat, dan bahkan banyak bantuan finansial dapat diberikan kepada proyek-proyek yang menciptakan sedikit pekerjaan. Yang ketiga yaitu desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Yang keempat, pengendalian pembangunan industri. Yang kelima, investasi infrastruktur. Keenam, perencanaan spasial. Ketujuh, nasionalisasi industri. Kedelapan, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. 9, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Ke-10, inovasi kelembagaan perekonomian. Yang terakhir yaitu pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif kimia di wilayah yang tertinggal. Outline yang keempat yaitu studi kasus teori Keynesian.
Studi kasus yang saya ambil di sini yaitu industri rumahan kemplang di wilayah Jakabaring, Palembang. Dengan cepatnya penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku UMKM meliburkan karyawannya bahkan menutup sementara usahanya. Salah satu penyebabnya adalah penurunan omset penjualan. Work from home atau yang dikenal dengan singkatan WFH juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical distancing dan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan aktivitas masyarakat ini berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Bahkan kegiatan interaksi fisik antara sesama manusia menjadi berkurang dan membuat masyarakat mengurangi aktivitas ekonomi secara drastis. Tetapi, dalam industri rumahan, kerupuk atau kemplang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan sebagian pelaku usaha memanfaatkan penjualan melalui marketing digital. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang membuat pelaku usaha kesulitan dalam melakukan produksi kerupuk atau kemplang secara offline. Maka dari itu mereka melakukan penjualan dengan cara marketing digital. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, tidak semua UMKM di Kecamatan Jakabaring merasakan penurunan omset penjualan dan harus menutup usahanya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku usaha kerupuk atau kemplang menggunakan uang yang diperoleh dari hasil usahanya. Inilah yang menjadi faktor pendukung bagi mereka untuk sebisa mungkin tetap mempertahankan usaha meski sedang di masa sulit. Jumlah tanggungan yang tinggi akan memotivasi seseorang untuk menambah pendapatan dalam rumah tangga. Mengingat dengan bertambahnya jumlah tanggungan akan berdampak pula pada meningkatkan kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhinya. Dalam teori Keynesian ini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Pendapatan bagi UMKM kerupuk atau kemplang cenderung stabil meski pada situasi pandemi COVID-19. Salah satu kunci bagi UMKM untuk tetap bisa bertahan pada masa pandemi ini yaitu adalah dengan cara melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan pasar, baik perubahan permintaan demand dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen serta memperhatikan kualitas barang yang akan dijual ke konsumennya. Terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Yang kedua, model Keynesian berfokus pada peran permintaan daripada penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga yaitu pasar bebas dilihat sebagai suatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Dikarenakan kekuatan pasar bebas, jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Yang terakhir yaitu perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif model tenaga kerja dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi yang saya dapat sampaikan ini dapat bermanfaat bagi setiap pendengarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.